Profesor Airy sekitar abad ke-19, jadi 18 sekian. Saya lupa gininya, ada di buku literatur. Jadi sebenarnya teorinya adalah teori gelombang dengan amplitudo kecil istilahnya. Jadi small amplitude waves theory. Jadi small amplitude waves theory. Kita tidak membahas dari mana asalnya, tetapi paling tidak Anda tahu bahwa teori ini diturunkan dari persamaan Laplace. Jadi di aliran irotasional, mungkin lebih jelasnya ada di mekanika fluida. Tapi saya kira Anda tidak usah berpikir sampai ke sana. Dan persamaan Bernoulli itu untuk kekekalan momentum atau kekekalan energi. Dan kondisi batas permukaan air dan dasar laut. Diasumsinya zat cair homogen dan tidak termampatkan. Jadi air laut itu dianggap homogen dan tidak bisa termampatkan. Tegangan permukaan diabaikan, jadi pertemuan antara air laut dan udara itu dianggap tidak ada tegangan. Kemudian gaya Coriolis akibat perputaran bumi diabaikan. Jadi gaya Coriolisnya diabaikan. Tekanan pada permukaan air seragam dan konstan. Zat cair adalah ideal sehingga berlaku aliran tak rotasional atau irotasional flow. Dasar laut dianggap impermeable, dasarnya tetap dan datar. Amplitudo gelombang kecil terhadap panjang gelombang dan kedalaman air. Nah, asumsi ini hanya bisa dilakukan percobaan di laboratorium dalam skala model. Jadi kalau di alam itu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi gelombang yang ada di alam. Tapi tidak ada apa karena pendekatannya pun harus ada rumusan yang bisa dimasukkan ke dalam persamaan gelombang. Karena gelombang-gelombang di laut itu sangat reguler dan kompleksitasnya sangat tinggi. Jadi tiada batas dia dalam hal itu. Tapi kalau untuk membatasi itu, maka dibuatkan suatu kondisi yang kondisi yang ideal yang bisa dilakukan pembatasan-pembatasan. Kamu nggak ada acara? Enggak. Nah, dari orang praktikum online kok. Profesor Airy inilah dibuatkan. Jadi gelombang itu dianggap bergerak sinusoidal. Jadi persamaan sinusoidal, kemudian dia akan mempunyai puncak dan lembah. Puncaknya, jadi gelombang itu merambat di permukaan air. Jadi dia mempunyai puncak dan lembah. Jarak antara puncak dan puncak atau lembah dengan puncak lembah itu disebut dengan panjang gelombang atau L. Jadi, notasinya L. Kemudian gelombang ini merambat di permukaan air dengan kecepatan c, jadi celerity, length, celerity. Kemudian beda tinggi antara puncak dan lembah itu disebut dengan H besar ya, besar. Kemudian fluktuasi muka airnya disebut dengan eta. Jadi ini disebut dengan eta. Dan kedalaman rata-rata air itu disebut dengan, ada yang menyebutnya dengan D kecil, depth. Ada juga yang menyebut dengan H kecil, H. Jadi beberapa literatur. Jadi jangan Anda bingung. Ada dengan menyebutnya dengan D, depth, kedalaman. Ada juga menyebutnya dengan H. Kemudian gelombang itu kan merambat di permukaan air. Jadi air itu tidak bergerak dia seperti di sungai begitu. Dia hanya bergerak mengikuti orbit partikel. Jadi orbit partikelnya. Jadi kalau dilihat seperti ini, pergerakan muka air itu hanya bergerak secara orbital. Jadi dia bisa berbentuk lingkaran penuh, bisa berbentuk elips, dan dia juga bisa berbentuk
horizontal, tergantung dari kondisi kedalaman dari gelombang itu berbanding lurus dengan panjang gelombangnya. Nanti kita sampai ke sana. Jadi seperti itu. Jadi dianggap bahwa kedalaman itu ke bawah itu adalah minus in. Jadi maksimum kedalaman adalah Y sama dengan minus D. Jadi Y sini minus D, atau kalau yang luar buku minus H. Nah, pergerakan partikel air ini, jadi orbital ini, yang pergerakannya ke arah horizontal disebut dengan U, pergerakan kecepatan vertikal disebut dengan V. Jadi kecepatan horizontalnya U, kecepatan vertikalnya V. Nah, dari sinilah beberapa persamaan itu akan diturunkan. Ini adalah bentuk gelombang ideal. Dia berbentuk fungsi sinusoidal, jadi bentuknya ideal seperti ini. Tapi di alam tidak seperti ini, ada sedikit pergerakan yang lebih lebih lancip. Gitu. Nah, sekedar Anda tahu bahwa persamaan Laplace untuk konservasi massa atau irrotational flow itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi del kuadrat P per del X kuadrat ditambah del kuadrat V per DI kuadrat ditambah del kuadrat V per Z kuadrat sama dengan 0. Nah, ini akan Anda temukan di beberapa juga pelajaran di persamaan untuk Vcom atau yang lainnya. Jadi penurunan energinya. Jadi banyak Anda temukan di sini. Jadi kecepatan arah U jadi dianggap 3 dimensional dia. U adalah kecepatan arah horizontal adalah minus dv per dx, kecepatan vertikal adalah minus dv per del I, dan kecepatan arah z atau arah tegak lurus gambar itu adalah w min dv dz. Nah, setelah itu di persamaan Bernoulli adalah seperti ini. Jadi del V per del T ditambah setengah U kuadrat V kuadrat ditambah G kali W ditambah P per Rho sama dengan 0. Atau ditulis del V per del T ditambah P per Rho ditambah setengah kali. Ini adalah U dan V, U kuadrat ini adalah turunan dari del V per del X dan del V per del I. Jadi dianggap dia 2 dimensi, tidak 3 dimensi. Sebagai C per T. Nah, dari kedua persamaan ini digabung dan dilakukan pembatasan, di mana di dasar laut itu kedalamannya adalah minus D, di mana kecepatan di dasar laut adalah sama dengan 0. Jadi V sama dengan dv per del E sama dengan 0. Sedangkan di permukaan laut, di mana Y sama dengan 0, itu adalah pergerakan airnya adalah minus per G kali del V per del T. Sehingga dari persamaan ini timbullah akan yang disebut dengan kecepatan potensial gelombang. Jadi V sama dengan A kali G minus sigma cos hiperbolis K D plus Y cos hiperbolis per cos hiperbolis KD sin KX minus Y. Jadi ada dua persamaan yang Anda akan jumpai di sini adalah kosinus hiperbolis dan sinus biasa. Jadi ini adalah dalam angka V radian, ini dalam angka degree. Di sini degree. Ini adalah dasar dari penurunan rumus-rumus yang lainnya, berapa kecepatan partikelnya, berapa energi gelombangnya, berapa tekanan gelombangnya, gaya gelombangnya. Nah, diturunkanlah dari rumus ini. Di mana sigma adalah 2V per T. T ini adalah periode gelombangnya. Jadi waktu yang diperlukan dari puncak ke puncak atau waktu yang diperlukan dari lembah ke lembah. Itu disebut dengan periode gelombang. V-nya adalah V dalam V radian 3,14 ya, 1414 sekian. Dan K itu angka gelombang, itu 2V per L. L itu adalah panjang gelombang.
K-nya disebut dengan with number. Sedangkan sigma disebut dengan time singular, frekuensi singular. Nah, sehingga nanti akan dicatat bahwa komponen vertikal kecepatan partikel pada permukaan air adalah I sebenarnya sekian, P adalah delta eta per dt, jadi perubahan fluktuasi muka air laut per satuan waktu, ya. Itu adalah turunan dari rumus yang tadi, eta itu rumusnya kan ini. Sehingga turunan dari ini adalah d kuadrat V per dt kuadrat, karena V sama dengan dt per d, maka persamaannya itu adalah sigma kuadrat GK dengan hiperbolis KD. Ini adalah sekedar urutan dari penurunan rumus tadi, jadi nggak usah Anda terlalu pusing memikirkannya. Yang penting nanti ada rumus jadi bahwa ini cepat rambat gelombang adalah GT per 2Pi tangan hiperbolis 2Pd per L, atau panjang gelombang adalah C kali T. Jadi tinggal dikalikan L sama dengan GT kuadrat per 2Pi tangan hiperbolis 2Pd per L. Jadi inilah yang perlu Anda Anda ingat. Nih. Jadi ini yang perlu diingat. Ini saja. Dari mana rumus-rumus yang tadi, itu saya kira hanya sekedar urutan saja. Jadi jangan terlalu dipikir. Jadi dua rumus ini, C sama dengan GT per 2Pi tangan hiperbolis 2Pd per L, atau L sama dengan GT kuadrat per 2Pi tangan hiperbolis 2Pd per L. Itu yang Anda ingat. Nah, di sini ada, kalau Anda perhatikan, rumus panjang gelombang, itu ada 2 L. Di depan menentukan panjang L, di belakang juga ada L. Ini persamaan ini bisa diselesaikan dengan cara yang disebut kita iterasi atau cara coba-coba. Jadi dengan memasukkan komponen coba-coba sehingga ruasan yang di depan itu sama dengan ruasan yang di belakang. Baru selesai iterasinya. Nah, kalau kita dengan manual mungkin agak lama, tapi kalau dengan komputer jauh lebih cepat. Nah, bagaimana cara menentukan awalnya? Maka kita akan nanti bergerak ke jenis gelombangnya. Nah, ini adalah seperti ini. Nah, kita bisa ringkas bahwa tri gelombang air menghasilkan L sama dengan C kali T, C sama dengan GL per 2Pi tangan hiperbolis, eta fluktuasi muka airnya adalah H per 2 cos KX min sigma T. Jadi bedakan tangan hiperbolis dan tangan biasa ya. Jadi di kalkulator Anda setting dia ke hiptan. Jadi hiptan ada. Nah, untuk menghitung berapa besar inputan dalam gelombang itu, maka kita mengklasifikasikan gelombang berdasarkan kedalamannya. Jadi gelombang itu didasarkan pada kedalaman. Di mana apabila gelombang itu di perairan dangkal, maka perbandingan antara kedalaman dengan panjang gelombangnya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi D per L lebih kecil dari 1/20 atau 0,05. Nah, kemudian di transisi D per L-nya antara setengah, jadi lebih kecil dari setengah, lebih besar dari 0,05. Gelombang perairan dalam, D per L-nya lebih besar dari setengah. Nah, dengan demikian, kita membatasi ini dengan membuktikan, nanti kita bisa buktikan bahwa gelombang di laut dalam itu adalah D per L-nya harus lebih besar dari setengah. Kita buat saja
D misalnya kedalamannya misalnya apa namanya di kedalaman 1000 meter dan L-nya misalnya 50 meter, maka 150 meter, maka dia lebih besar dari setengah. Kita buktikan apakah tangan hiperbolis 2πdl itu mendekati 1. Jadi kita hitung. Di 2 kali 3,14 kali 1000 per 150 ditangankan. Coba Anda buktikan, itu akan mendekati 1. Nah, kalau misal perelan dangkal, tangan hiperbolis 2πd per dangkal itu artinya D per L-nya lebih kecil dari 0,05. Berarti D-nya kecil, misalnya di kedalamannya di 5 meter gitu misalnya, panjang gelombangnya adalah 150 meter, maka Anda akan mendapatkan tangan 2 kali 3,14 kali 5 meter per 150 itu akan mendekati angka. Coba Anda cek di kalkulator Anda. Sehingga dari kedua ini, maka kita bisa menentukan bahwa panjang gelombang di laut dalam atau yang disebut dengan L0 dan cepat rambat di laut dalam itu bisa kita hitung. Jadi asumsinya kita tidak tahu di mana itu laut dalamnya gelombang. Yang penting dia berambat dari tengah laut. Dan D per L-nya lebih besar dari setengah. Jadi kedalamannya dibandingkan dengan panjang gelombangnya lebih besar dari setengah. Sehingga kita akan mendapatkan L0 adalah 1,56 T kuadrat. Atau GT kuadrat per 2pi. T0-nya L0 per T, GT per 2pi, 1,56 T. Sehingga dengan kita menghitung atau memperoleh waktu dari puncak ke puncak atau dari lembah ke lembah, kita bisa menghitung panjang gelombangnya di tengah laut. Semisal periode gelombang angin atau gelombang yang sering terjadi di laut yang Anda temukan di pantai antara debur 1 dengan debur 2 itu antara 4 detik sampai 15 detik ya. Jadi kalau misalnya kita anggaplah ada gelombang 10 detik, jadi ada badai kecil 10 detik berarti 1,56 kali T kuadrat kali 100 berarti 156 meter panjangnya di tengah laut. Jadi dari puncak ke puncak gelombang itu hasilnya adalah 156 gitu maksudnya. Ya. Kira-kira itu. Ya, kemudian kalau kita anggap dia gelombang itu di laut dangkal, maka gelombang itu akan memenuhi persamaan cepat rambatnya adalah akar G kali D. Jadi kita hanya bisa kedalamannya berapa, kita bisa menghitung cepat rambatnya. Nah, kalau misalnya L-nya T sama dengan akar GD. Itulah yang menjadi dasar persamaan untuk menentukan kita menghitung panjang gelombang di setiap kedalaman. Maaf tadi agak kurang. Jadi dengan persamaan 1 ini, L0 ini kita bisa mengetahui. Jadi periode gelombang itu bisa kita tentukan. Berapa periodenya kita bisa menentukan panjang gelombang di setiap kedalaman gitu artinya. Caranya adalah sebagaimana biasa, itu adalah dengan cara iterasi. Menentukan panjang gelombang adalah dengan cara iterasi. Jadi apabila periodenya diketahui, kita langsung saja bahwa mengasumsi gelombang itu berada di laut dalam. Jadi pertama kita harus menghitung L0 sama dengan GT kuadrat per 2pi. Jadi 1,56 T kuadrat. Nah kalau misalnya periodenya 10 detik berarti dia langsung kita dapatkan panjang gelombang di laut dalamnya adalah 156 meter. Nah untuk menghitung selanjutnya
kita menghitung berapa sih kedalamannya di kedalaman setiap kedalaman, misalnya 5 meter atau 10 meter. Kita bisa menghitung dengan menghitung L1 sama dengan GT kuadrat per 2pi tangan hiperbolis 2pi D per L0. Jadi D-nya kita masukkan di kedalaman, L0-nya kita masukkan L0 yang sudah kita hitung. Sehingga mendapatkan L1 suatu angka. Nah, kita rata-ratakan L2-nya adalah L0 plus L1 per 2. Kita dapatkan nilai L2. Nah, L2 ini kita masukkan lagi ke perumus L sama dengan GT kuadrat 2 per 2pi tangan hiperbolis 2pi D per L2. Jadi L2-nya masukkan untuk menghitung L3. Sehingga mendapatkan L3. Nah, L4-nya L2 ditambah L3 per 2. Sehingga mendapatkan L5. L5-nya bagaimana? L5-nya dihitung berdasarkan angka D. D-nya kan tetap itu. Di kedalaman misalnya 5 meter atau 10 meter, ya tetap angkanya 10. Yang penting bahwa kalkulator tangan hiperbolisnya itu adalah di tan, itu ya. Tangan hiperbolis. Nah, pi-nya pi 3,14, L-nya 4. Demikian selanjutnya sampai suatu saat L sebelumnya itu akan menghasilkan L yang dihitung. Itu misalnya L di N-1, misalnya di L di 11 gitu, L11 kan L10 ditambah L apa namanya? L11 sama dengan L N-1 berarti L10 itu salah rumusnya nih. Saya bikin ini L-1 sama N-2 mendapatkan Ln berapa? Oh ya benar di sini karena L-1 kita itu. Jadi L yang sebelumnya ditambah L dua kali sebelumnya menghasilkan nanti sama angkanya. Nah, itulah yang hasil dari iterasinya, artinya sudah berakhir. Iterasinya sudah berakhir. Anda bisa coba sendiri di rumah. Nah, misalnya ini ada latihan. Gelombang dengan periode 12 detik terjadi di laut dalam. Tentukan panjang dan cepat ramat gelombang di kedalaman 10 meter. Jadi Anda bisa hitung. L0-nya adalah GT kuadrat per 2pi. Jadi G 9,8 kali 12 kuadrat per 2 kali 3,14. Jadi dibagi itu. Nah, itu akan menghasilkan nantinya adalah hasil itu kita bisa itu sekitar sebentar dulu saya itu. Oke lah, biar tidak terlalu lama, Anda bisa coba-coba di rumah. Jadi hitung dulu L0 sama dengan GT kuadrat per 2pi. Dapat itu hitung L1, masukkan nilai L0 dan D-nya sama dengan 10 meter. Nah nanti di iterasi kira-kira ke 12, 11 atau 12 itu akan mendapatkan angka yang sama. Coba Anda nanti latih di rumah. Nah, ada kira-kira kalau saya di papan sih masih bisa langsung hitung. Di sini karena materinya ini adalah nanti kita bahas, jadi bisa dihitung. Jadi misalnya kita bisa hitung L0 sama dengan 1,56 pi kuadrat kan gitu. Pi kuadrat itu adalah sama dengan 1,56 6 kali
12 kali 12 kuadrat. Apa? Salah satu. Ya. Kali 12 kuadrat ya. Di sini kuadrat. Salah dicoret. Sehingga nanti akan mendapatkan kira-kira 244 kali 156 sekitar 250-an ya. Kemudian kita bisa hitung rumusnya nanti L1 sama dengan Y-nya 9,58 9,8 lah katakan 10 meter kali GT kuadrat, T-nya adalah 12 kuadrat. 12 kuadrat. Tapi Ya, Anda hitunglah sendiri. Dapci. Ya. Sebagai latihan. Kemudian itu terlalu lama, jadi iterasinya terlalu lama, terlalu memakan waktu. Jadi hanya menghitung panjang gelombang saja, Anda memerlukan waktu yang sangat panjang. Tetapi tidak apa, karena proses itu kita harus tahu. Nah, untuk lebih cepatnya kita bisa memakai tabel. Jadi memakai tabel yang disebut dengan tabel C1. Itu bisa dilihat di buku-buku teknik pantai. Di bagian belakang itu kan ada tabel C1. Tabel ini dibuat berdasarkan rumusan yang ada. Jadi berdasarkan kita memakai tabel itu. Nah, untuk menghitung harus lebih cepat, hitung cepat. Tapi dasar dari semua angka-angka yang ada dalam tabel itu adalah angka-angka yang memang berdasarkan rumusan yang ada tadi. Caranya sama, kita menentukan L0 dulu. Jadi L0 sama dengan GT kuadrat per 2pi sama dengan 1,56 T kuadrat. Kita bisa menghitung nilai D per L berdasarkan D per L0 dengan tabel ini. Jadi ada di dalam tabel itu nanti yang kita pakai, memang banyak komponennya, tapi yang kita pakai adalah hanya D per L0, kemudian D per L, N, dan koefisien tangen hiperbolis KD-nya ini. Jadi ini yang, tapi banyak di dalam tabel itu banyak. Tapi yang kita pakai adalah hubungan antara D per L0 dan D per L. Jadi kita tahu dapat menemukan D per L0-nya, kita langsung dapat menentukan D per L-nya. Sehingga L-nya itu bisa dihitung. Sama saja hasilnya dengan cara iterasi. Karena ini sudah dihitung berdasarkan persamaan tadi. Ya nanti mungkin akan saya share tabelnya. Kalau bagi yang belum punya, saya akan scan dulu dari bukunya, baru nanti saya sebarkan ke Anda. Sehingga nanti kita bisa menghitung dengan cepat. Jadi tidak hanya tersita waktu di menghitung panjang gelombang saja. Dan setelah itu, kita bisa menghitung kecepatan partikel airnya. Kecepatan partikel air itu adalah dari pergerakan horizontal dan pergerakan vertikal. Jadi kita bisa menghasilkan kecepatan horizontalnya, jadi kecepatan mendatarnya adalah turunan kecepatan potensial gelombang ke arah X, dV per dx. Itu akan menghasilkan, nanti saya tidak bagaimana caranya dapat sekian, yang penting sudah ini. Ini rumusannya adalah VH per T, H-nya H tinggi gelombang, T-nya T periode, cos hiperbolis KD per Y, cos KX KD, cos hiperbolis KD, kali cos KX min sigma T. Demikian pula komponen vertikalnya adalah V dV per dI, VH per T, VH per T, sin hiperbolis KD per Y, sin KD, sin KX min sigma T.
Sehingga di dalam persamaan tadi kita bisa menghitung kecepatan horizontal dan kecepatan vertikal. Apa gunanya di sini? Itu biasanya adalah untuk menghitung sebaran polutan di tengah laut. Jadi misalnya tumpahan minyak atau yang lainnya, pergerakan partikel, itu bisa kita hitung dalam suatu periode tertentu pasang surut. Jadi kita bisa, misalnya pasang surutnya cuma 1 meter terjadi pada saat itu, kita bisa menghitung berapa kilometer pergerakan dari polutan yang atau tumpahan minyak yang terjadi di laut. Nanti kita ke sana, contoh soal. Itu kira-kira kenapa kita harus menghitung ini. Nah, dari persamaan inilah nanti dihitung pergerakan komponennya, percepatan partikel air, kemudian pergerakan partikelnya, jadi horizontal dan vertikal. Inilah yang akan bisa kita menghitungnya ini. Nah, contoh soalnya ada, nanti adalah saya berikan di, mohon maaf, rasanya ada sih. Nah, ini di sini sudah saya berikan. Itu ada, kita sampai ke sana. Ada beberapa contoh soal. Nanti kita sampai ke sana, ini tertukar dia. Ini belum sampai di sini. Harus refraksi dulu. Yang perlu Anda coba dulu adalah ini dulu, yang tadi. Menentukan panjang gelombang dulu. Sebagai latihan Anda di rumah, sehingga nanti Anda bisa menghitungnya. Nah, setelah itu ada yang perhitungan dengan energi gelombang. Jadi ini agak kita ke energi, maaf, ada di sini. Energi gelombang. Nah, energi gelombang juga dihitung berdasarkan persamaan tadi. Jadi itu dengan mengintegrasi persamaan-persamaan dari kecepatan partikel horizontal dan kecepatan partikel air vertikal. Nah, Anda tidak usah, yang penting Anda bisa tahu asal-usulnya. Energi kinetik itu adalah akibat dari sesuatu yang bergerak. Nah, sesuatu yang bergerak, ya di sini ada kecepatan horizontal dan vertikal. Jadi dia dipakai EK, masih ingat fisika di SMA, itu adalah setengah MP kuadrat. Energi kinetik adalah setengah MP kuadrat asal usulnya. Jadi V-nya itu karena dia 2 dimensi, berarti U dan V. Sehingga total energi kinetiknya itu adalah integrasi dari gelombang itu dari lembahnya sampai puncaknya, kemudian dari kedalaman di bawah dasar laut sampai di kedalaman permukaan air. Jadi 0 per L itu adalah fluktuasinya, min D per 0 adalah kedalaman, setengah kali rho dx kali dI kali U kuadrat V kuadrat. Nah, inilah yang menghasilkan persamaan U dan P itu dimasukkan, sehingga memperoleh energi kinetik nanti besarnya adalah rho GH kuadrat per L per 16. Ini saja yang perlu Anda hafalkan. Jadi di sini. Ini yang perlu Anda hafalkan. Kemudian energi potensialnya Anda sama. Energi potensial adalah rho kali G kali H. Ya. Jadi apabila
suatu zat cair berada di kedalaman beda tingginya ada, maka dia mempunyai energi, menyimpan energi potensial. Itu adalah sebesar Rho kali G kali H. H-nya itu adalah beda tinggi. Kalau di sini adalah D. Ya, D. Sehingga kalau kita integrasi dari 0 sampai L, dari seluruh energi yang terpampang di gelombang itu adalah total energi dari beda tinggi. Beda tinggi adalah eta, ya, eta tadi, eta. Sehingga menghasilkan energi potensial sama sebesar Rho GH kuadrat kali L per 16. Sehingga energi totalnya itu adalah energi kinetik plus energi potensial kali Rho kali G kali H kuadrat per L per 8. Ya. Jadi total energi semua itu adalah 1/8 Rho kali G kali H kuadrat. Anda tidak usah ini, jadi energi yang terkandung di dalam gelombang itu tergantung sekali dengan tinggi yang ada. Jadi Anda bisa rasakan kalau Anda mandi di pantai, hantaman gelombang, jika gelombangnya kecil, sedikit dia. Tapi begitu gelombang itu besar, akan menghantam yang sangat kuat. Itu yang kita sebut dengan energinya gelombangnya. Maka gaya-gaya atau struktur yang bekerja pada bangunan pantai itu dihitung berdasarkan energi yang ada ini. Jadi ini yang perlu diingat bahwa energi totalnya adalah 1/8 Rho kali G kali H kuadrat kali panjang gelombangnya, artinya itu seluruh panjang gelombang. Nah kalau persatuan meter, L-nya dihilangkan. Kalau misalnya persatuan meter, Rho kali G kali H kuadrat per 8. Itu adalah energi gelombang yang masuk. Sehingga nanti kalau Anda sudah dapat mengetahui tinggi gelombangnya, panjang gelombangnya sudah dapat, kita bisa menghitung total energi yang terkandung di dalam gelombang tersebut. Itu dengan rumusan 1/8 Rho G kali H kuadrat per L. Demikian pula nanti adalah tekanan gelombang, kemudian tekanan hidrostatik, tekanan hidrodinamis, nanti kita bisa hitung dari sana. Dari energi gelombang yang ada. Kira-kira itu yang bisa saya berikan. Jadi kalau misalnya Anda terlalu banyak, nanti terlalu puyeng. Coba dulu ya, yang tadi, ini jangan dulu dicoba, nanti saya susun yang mana sih sebenarnya. Ini masih kacau susunannya. Tak tahu apa sebabnya ini. Ya, harusnya setelah ini, itu ada energi gelombang, kemudian tekanan gelombang, baru kemudian deformasi gelombang. Ini masih jauh ini. Jadi jangan dulu dikerjakan. Itu baru deformasi gelombang. Jadi di sini benarnya pindahan partikel, nah, di sini harusnya ini energi gelombang tadi. Nanti saya kirim ulang. Setelah ini baru energi gelombang, baru nanti adalah tekanan gelombang dan perilaku dari gerak partikel air.
Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan. Nah, kalau untuk menghitung ini ada contohnya di sini, sudah saya berikan, di seperti ini. Jadi kita sampai ke sana. Sebelum saya lanjutkan, jadi kita rangkum tadi bahwa saya tidak bisa cepat-cepat ini karena ini adalah masalah perhitungan, jadi bisa secara perlahan-lahan, tapi yang penting Anda mengerti. Makanya saya minta pertemuan tambahan. Saya anggap ini sebagai jam praktikumnya, ya, jam praktikum dari oceanografi pantai. Nanti saya masukkan ke duanya, ke jam praktikumnya. Yang penting bahwa di dalam asumsi teori gelombang small amplitude waves theory itu adalah zat cairnya homogen, tegangan permukaan diabaikan, gaya Coriolis akibat perputaran bumi diabaikan, tekanan pada permukaan air seragam dan konstan, zat cair adalah ideal sehingga berlaku aliran tak rotasional. Dasar laut adalah tetap, horizontal dan impermeable. Amplitude gelombang kecil terhadap panjang gelombang dan kedalaman air. Sehingga di dalam persamaan penurunan teori gelombang itu dianggap bergerak sinusoidal menurut persamaan eta sama dengan setengah kali tadi eta lalu setengah kali ini H/2 cos kx min sigma t. Jadi besarnya eta itu adalah ini. Ya. Jadi eta yang tadi yang ini itu besarnya H/2 kali tadi itu cos kx min sigma t. Cos biasa ya, cos goniometri. Kemudian L-nya adalah persamaannya GT kuadrat per 2pi tangen hiperbolis 2πd per L. Cepat ramatnya C itu L per T adalah GT per 2pi tangen hiperbolis 2πd per L. Nah, dalam menghitung panjang gelombang itu ada 2 L di ruas depan dan ruas belakang. Sehingga tinjauannya nanti bahwa Anda harus mengasumsi gelombang itu berada di tengah laut, di laut dalam. Sehingga kita bisa menghitung L0-nya sama dengan GT kuadrat per 2pi tangen L0-nya adalah GT kuadrat per 2pi atau 1,56 T kuadrat. 1,56 T kuadrat. Sehingga di dalam perhitungan tadi Anda bisa mengiterasikan, jadi diiterasikan persamaan tadi. Nah, simpelnya juga dengan memakai tabel. Jika tidak ada tabel, maka Anda menghitung secara iterasi, cara coba-coba boleh. Kedua-duanya bisa Anda harus kuasai. Kemudian, setelah Anda dapatkan panjang gelombang dan periodenya, Anda bisa menghitung kecepatan partikel air arah horizontal dan vertikal dengan rumusan yang sudah ada. Demikian pula percepatannya AX dan AY, kemudian displacement-nya, perpindahan. Ini, jadi perpindahan secara horizontal dan perpindahan secara vertikal. Jadi dia bisa bergerak elips, bisa bergerak berbentuk lingkaran penuh, dan bisa berbentuk garis seperti itu. Nah, itulah tadi dari ini maka kita bisa menghitung total energi yang terkandung di dalam gelombang ini. Jadi total energinya adalah dari total panjangnya, dari lemah ke lemah atau dari puncak ke puncak, itu adalah 1/8 rho GH kuadrat kali L. Rho GH kuadrat kali L. Nah, silakan coba dulu di rumah menghitung panjang gelombang, menghitung cepat ramat gelombang dengan periode tertentu, menghitung energi gelombang, menghitung perpindahan partikel air dan sebagainya. Nanti akan saya berikan contoh soal mengenai hal itu. Kira-kira itu yang baru saya sampaikan untuk kuliah kedua ini, karena saya tidak mau cepat-cepat.
sambil pelan-pelan Anda bisa meresapi, kemudian bisa mengerjakan soal-soal yang ada. Kayaknya sih ya, nggak bakal ada praktikum. Itu yang saya jelaskan. Mungkin ada yang bertanya atau diskusi nanti. Silakan, saya buka kesempatan. Nggak mau penginderaan pun nggak bakal ada. Nah, nggak mau masih percayalah. Ada yang bertanya? Kalau tidak, sudah dulu saya tunggu. Saya kecewa loh. Kita awal-awal jangan terlalu cepat, terlalu banyak materinya, langkah demi langkah saja, langkah kecil tapi pasti. Silakan Anda latihan dulu di rumah. Nanti kita bisa melakukan contoh soal lain lagi. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan. Selamat pagi, terima kasih. Mohon korbannya ya untuk mengabsen teman-temannya. Nanti lapor ke WA ke saya, sampaikan ke lewat WA saja ke saya. Setelah kuliah ini berlangsung. Baik, Pak. Ya, terima kasih atas kehadiran Anda mengikuti perkuliahan ini. Saya akhiri. Selamat siang. Pagi masih ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih Pak. Pagi.